Kembali lagi bertemu dengan saya Mas Yunus RK ya. Hari ini kita akan sharing lagi ya teman-teman, sharing tentang ya setidaknya fenomena yang ada lah di sini karena negara kita ini adalah negara homogen dengan banyak sekali yang namanya agama ya, kepercayaan, organisasi, dan hampir 99% manusia-manusia yang bernaung di dalam organisasi-organisasi, entah organisasi agama, entah organisasi apapun, mereka otomatis fanatik, terutama adalah organisasi partai ya. Dan partai itu sangat merusak sekali ya kan, karena hampir yang mengisi di DPR sana gitu kan, atau pejabat-pejabat adalah orang-orang partai, dan semuanya siapa yang nggak tahu hari ini, anak TK pun tahu kalau korupsi itu merajalela ya. Oke. Dengan adanya yang homogen seperti ini dan terkotak-kotak seperti ini, akhirnya konsep ya di dalam Islam ada 3 konsep. Yang pertama adalah hablum minallah atau hubungan kita dengan Sang Tuhan. Dan yang kedua adalah hablum minan nas, hubungan kita dengan sesama manusia. Dan yang ketiga adalah hablum minal alam, hubungan kita dengan seluruh alam semesta atau memayu hayuning bawono gitu. Nah, ini amburadul. Dengan adanya saling mengkotak-kotakkan diri lewat organisasi-organisasi dan keagamaan. Padahal teman-teman di Pancasila gitu ya, di Pancasila sila pertama dan kedua itu bunyinya sudah jelas bahwa ketuhanan yang Maha Esa. Di sini tidak ada yang namanya keagamaan yang Maha Esa. Di sini juga tidak ada keorganisasian yang Maha Esa, juga nggak ada. Ketika manusia benar-benar kembali kepada manusianya, di situ bisa hubungan antara manusia akan terjalin dengan bagus, dengan rapi. Justru fanatisme terhadap organisasi, fanatisme terhadap agama, fanatisme terhadap keyakinan, fanatisme terhadap kelompok akan hilang, akan kalah. Bahkan nomor 27 yang dikedepankan adalah hablum minan nas, hubungan kita dengan sesama manusianya. Kadang manusia kehilangan sisi kemanusiaannya ketika mereka apa? Ketika mereka sudah berada di dalam organisasi itu. Organisasi itu sangat-sangat membawa diri kita menjadi apa? Terkikis rasa kemanusiaan kita. Kenapa? Karena yang dikesampingkan adalah kepentingan golongan. Yang dikesampingkan adalah kepentingan organisasi. Yang dikesampingkan adalah kepentingannya golongan. Dan ini membuat manusia lupa akan hubungan dengan sesama manusia. Jadi hablum minanas tidak akan, konsep hablum minanas tidak akan pernah terjadi, rukun damai tidak akan pernah terjadi ketika fanatisme dalam berorganisasi akan terus digaungkan. Makanya kenapa kita bisa melihat ada organisasi warna hijau gitu ya, akhirnya saling membenarkan itu, saling membenarkan, saling menyalahkan antara organisasi dengan organisasi warna biru, dengan organisasi warna pink, organisasi warna ungu. Nah, ini seperti itu. Nah, makanya saya tidak berorganisasi sama sekali teman-teman, karena saya pernah merasakan menyemplung gitu ya, nyemplung ke setiap organisasi-organisasi. Di situ ketika saya berorganisasi, aduh fanatisme luar biasa sekali. Saya membenarkan organisasi saya membenarkan agama saya sangat-sangat menyalahkan semua organisasi yang lain selain organisasi saya. Di situ hilanglah kemanusiaan saya. Di situ hilanglah hubungan saya dengan manusia yang lain, putus. Kalau kita hubungan dengan manusia hablum minanas kita sudah putus, sudah rusak, berarti kita pun juga sudah rusak hubungan kita dengan Tuhan gitu loh. Padahal di dalam diri manusia itu ada Sang Tuhan. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, bahwa kami tidak lebih jauh dari urat leher. Kalau kita saling menjelekkan, saling membenarkan, ego dan lain-lain, berarti kita putus. Rezeki kita pun juga putus. Uang-uang kita pun juga putus, potensi putus banyak sekali. Makanya fanatisme organisasi itu membunuh yang namanya hablum minanas.
Pancasila yang nomor kedua adalah ketika manusia sudah berketuhanan yang Maha Esa, dia akan menemui yang namanya kemanusiaan yang adil. Loh, ini ada kata adil dan beradab. Coba dilihat, katakanlah organisasi agama, katakanlah dari organisasi agama yang ada gitu ya, yang warna biru dan yang warna hijau, kan saling gitu kan. Loh, itu kan oknum, Mas, oknum manusianya. Nggak usah bilang oknum, semua. Karena apa? Karena potensi fanatisme itu ada untuk menghilangkan yang namanya hablum minan nas. Mereka hanya menyampingkan hablum minallah, hubungannya dengan sang Allah saja, Tuhannya saja. Padahal hubungan dengan sang Tuhan tergantung hubungan kita dengan sang manusianya. Kalau kita tidak, misalkan nih contoh nih teman-teman, kalau kita sekarang sedang punya salah nih sama seseorang, kita sedang bertengkar dengan seseorang, terus kita tidak meminta maaf atau kita tidak memberikan maaf, apakah Tuhan itu memberikan maaf? Enggak. Jadi yang penting di sini adalah hablum minan nas, ya, hablum minan nas, hubungan kita dengan manusia. Percuma hubungan kita dengan Tuhan baik, setiap hari sholat khusyuk, setiap hari datang 5 waktu ke masjid, ke musola, datang ke pura, datang ke gereja, ke rumah ibadah, sinagog dan lain-lain, tapi hablum minasnya jelek. Percuma. Kenapa saya bilang percuma? Karena di dalam tubuh setiap manusia itu ada sang Tuhan. Berarti hablum minan nas dengan hablum minallah itu adalah satu kesatuan. Karena raga kita ini adalah diisi oleh ruh, yaitu diisi oleh sang Tuhan. Berarti apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Jadi yang harus dimunculkan adalah ketuhanannya. Kita kembali kepada sumber, itu sumber sang Tuhan, bukan organisasi. Kalau teman-teman berorganisasi, bahkan terjadi fanatisme terhadap organisasinya, di situ hilanglah kemanusiaan yang adil dan beradab. Di situ hilang juga yang namanya konsep hablum minan nas. Bahkan saya tidak menemukan konsep benar-benar kehangatan, konsep hablum minan nas di agama yang mengusung konsep hablum minan nas. Tidak menemukan. Karena dari organisasi ini saling menjelekan. Begitu. Nah, benar-benar kalau hablum minan nas itu bisa-bisa terjadi, atmosfer di Indonesia dari 280 juta yang dikeluarkan oleh manusia itu adalah atmosfer kedamaian, atmosfer kebahagiaan. Disitulah ketika atmosfer dari daerah A, daerah B, daerah C semuanya tenang, damai, bahagia, terjadi satu, negara kita akan menjadi negara yang paling sejahtera. Negara kita akan menjadi negara yang paling damai. Karena apa? Sisi kemanusiaannya, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, itu diperbaiki lewat hablum minan nas dengan cara tidak berorganisasi. Saya tidak bilang berorganisasi itu jelek. Organisasi itu bagus. Asal satu, organisasi boleh tapi tidak menghilangkan konsep hablum minan nas. Tidak menghilangkan konsep pemahaman hablum minan nas. Karena di dalam hablum minan nas ada hablum minallah. Di dalam hablum minan nas juga ada hablum minal alam. Hanya dengan hablum minan nas yang baik, kemanusiaan yang adil dan beradab itu bisa terjadi. Hanya karena hablum minan nas rusak, disitulah semua Indonesia akan saling membenci, akan saling menyalahkan, baik dari yang organisasi agama, organisasi apapun, itu yang terjadi. Makanya teman-teman, monggo silahkan berorganisasi, tapi tentunya praktekkan Pancasila dan juga konsep yang namanya hablum minan nas. Karena hablum minan nas itu yang mampu menyelamatkan kita untuk mengeluarkan vibrasi frekuensi kemanusiaannya manusia. Oke teman-teman, mohon maaf jika pemahaman saya ini salah, tidak sepakat, tidak perlu kita membuli karena di dalam diri saya ada sang Tuhan, di dalam dirinya teman-teman juga ada sang Tuhan. Kita saling asah, saling asuh, dan saling asih. Dan jangan lupa like, jangan lupa juga share, serta komen. Salam sehat, kaya raya, sakti, dan bahagia.